masuk ke materi kertas kerja, melanjutkan sebenarnya untuk materi kertas kerja yang minggu kemarin. Kita kemarin sudah memindahkan dari akun. Jadi kertas kerja itu kan ada 10 kolom. Ya, ini yang pertama kolom neraca saldo, yang kedua AJP, ayat jurnal penyelesaian, yang ketiga neraca saldo disesuaikan, yang keempat laba rugi, dan yang terakhir adalah neraca. Karena masing-masing 2 kolom, berarti nanti ada 10 kolom. Nah, untuk yang kolom pertama, kemarin kan kita tinggal memindahkan saja dari neraca saldo yang sudah ada di soal, tinggal kita pindahkan apa adanya ke sini. Jebret, seperti ini, ya kan? Terus yang kolom kedua AJP, kemarin kita juga sudah menyelesaikan dan sudah kita peroleh hasilnya seperti ini. Seperti ini kan, untuk yang kolom AJP. Caranya adalah kemarin kita memindahkan saja mulai dari yang pertama beban perlengkapan yang A, beban perlengkapan ini ke kolomnya. Jangan sampai salah masuk kamar ke rumahnya yang NS. Biasanya kesalahan itu terjadi karena salah masuk kamar, dia langsung masuk ke NS. Padahal karena ini rumahnya adalah rumah si rumahnya si AJP, maka nanti ya sesuai dengan rumahnya. Karena ini rumahnya AJP, berarti nanti ini harus masuk juga rumahnya yang AJP juga, yang sini. Jadi jangan salah masuk kamar ke yang neraca saldo. Cara memasukkannya kemarin adalah one by one. Yang A, beban perlengkapan. Jika di neraca saldo ini sudah ada beban perlengkapan, nggak usah kita tulis, langsung kita turut saja sesuai dengan namanya, terus nanti ditulis di debit apa kredit sesuai dengan jawaban yang ada di sini. Karena beban perlengkapan belum ada kan di sini, beban perlengkapan belum ada, maka kita tulis di bawahnya sini, beban perlengkapan. Seperti ini kan kemarin sampai sini kan, beban perlengkapan. Terus senilai berapa? Senilai 400.000. Nah, biasanya salahnya langsung ditulis di sini. 400.000 kalian langsung nulis di sini. Jadi ini salah masuk kamar. Ini rumahnya si NS, bukan rumah AJP. Padahal tadi kita mau masukinnya ke rumahnya yang AJP. Jadi kita tulisnya di sini, 400.000. Oke, seperti itu. Terus pasangannya apa? Beban perlengkapan. Sama perlengkapan. Perlengkapan sudah ada belum di sini? Kita lihat perlengkapan di sini. Sudah ada belum? Nah, kalau sudah ada, nah udah ada kan? 103. Tinggal kita turut saja dia nama akunnya, terus kita masukkan di sini di kredit kan ini, perlengkapan di kredit. Ya udah, tinggal kita masukkan di kredit di AJP di sini. 400.000 juga. Seperti itu. Terus yang B, beban sewa. Yang A udah selesai ya, yang A selesai. Sekarang yang B, beban sewa. Sudah ada belum di sini beban sewa? Oh, belum. Berarti tinggal kita tulis di sini beban sewa. Senilai berapa di sini? 250.000 di D. Ya wes, tulis di sini 250.000 di D. Pasangannya apa? Beban sewa. Sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka udah ada belum? Oh, udah ada. Ya udah, tinggal kita tulis di sini juga sama di kredit sesuai letaknya tadi 250.000. Yang ketiga, beban penyusutan peralatan. Kayaknya ini dua-duanya belum ada. Beban penyusutan peralatan belum ada kan? Sama akumulasi, berarti dua-duanya kita tulis. Beban penyusutan peralatan sama akumulasi penyusutan peralatan senilai berapa ini? 500.000. Berarti ini di debit 500.000. Ini juga di kredit 500.000. Nah, terus yang D, beban gaji, utang gaji. Waduh, chargerku habis. Beban gaji, utang gaji. Ini beban gaji 9 juta. Sudah ada 1 juta. Kita tulis saja beban gaji di sini 1 juta. 1
1 juta di D. Sama utang gaji udah ada belum? Oh belum, adanya utang usaha ya wes, berarti tinggal kita tulis di sini utang gaji senilai 1 juta. Nilai 1 juta. Terakhir adalah piutang sama pendapatan senilai 1 juta. Piutang udah ada ya, piutang udah ada sama pendapatan udah ada semua. Karena udah ada semua, berarti ya kita tinggal tulis saja senilai 1 juta. Berarti piutang 1 juta dan pendapatan juga 1 juta. Kemarin sampai sini kan? Oke, terus kita jumlahkan. Jumlahnya adalah kalau yang ini tadi kan yang neraca saldo ya, neraca saldo. Terus sekarang kita jumlahkan yang AJP. Yang AJP-nya berapa nih? Sini 3150, seharusnya di sini juga sama 3150. Oke, sampai AJP kemarin nih sama saya review yang kemarin ada pertanyaan? Tidak? Ada pertanyaan tidak? Belum, Bu. Oke. Sekarang kita mengawinkan ya yang tadi yang saya bilang yang di grup tadi, mengawinkan antara yang neraca saldo ini kita kawinkan dengan yang ini sehingga nanti punya anak namanya neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo dengan ayat jurnal penyesuaian menjadi neraca saldo disesuaikan. Caranya adalah jika NS-nya di D, NS di D, AJP-nya di D, maka dia apa tadi? Dijumlah. Jadi jika D sama D, atau jika di sini nanti dikredit, sini juga dikredit, debit dengan debit, kredit dengan kredit, nanti dijumlah. Tapi jika NS-nya di D, AJP-nya di K, atau NS di K, AJP-nya di D, maka dikurang. Jadi jika beda jenis kelamin dikurang. Sekarang kita lihat yang nomor 1. Jadi ini sama seperti tadi. Kas, piutang sampai dengan selesai sampai yang utang gaji satu persatu. Sekarang kita lihat yang kas. Kalian lihat concern yang kas. Tak gede ke. Sekarang lihat yang kas. Kas NS-nya di mana ini? NS-nya. NS-nya di mana? NS-nya di D. AJP-nya ada enggak? Jomblo dia, enggak punya pasangan. Ininya jomblo, enggak ada. Berarti kalau jomblo seperti itu ya ditulis sama. Sini juga sama dengan letak di NS-nya. Berarti sini 135 500 juga sama. Seperti itu karena dia nggak punya pasangan AJP-nya. Sekarang kita lihat yang piutang usaha. Piutang usaha NS-nya di mana? Debit. D. AJP-nya di Sama. D sama D. Jumlah. Letaknya adalah karena ini masih terahnya neraca saldo, walaupun namanya ada neraca saldo disesuaikan, letak DK-nya sama dengan letak yang sini, neraca saldo. Jadi jika sini di D, ya nanti sini letaknya di D, hasil perkawinan itu tadi. Jika di sini dikredit, maka nanti di sini juga diletakkan dikredit hasil perkawinannya. Karena ini D dengan D, berarti kan dijumlah. Berarti dijumlah 14 sama 1. Nah, seperti itu. Dia letaknya di D karena mengikuti letaknya yang di NS. Sekarang 103, perlengkapan di D. Perlengkapan di D. AJP-nya di K. D sama K. Kurang. Letaknya di mana? D. Di D, betul. Jadi 1.200.000 dikurangi 400. Seperti itu. Begitu juga dengan yang sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka, dia letaknya yang ini di D. Terus AJP-nya di K. D juga sama K. Di kurang. Yes. Terus ini peralatan kantor jomblo nih. Dia hanya ada di D. Sini nggak punya pasangan AJP-nya. Berarti sama, ya kan?
Terus yang sama-sama mana lagi? Yang jomblo-jomblo yang nggak ada pasangan. Ini hutang usaha. Ini kan dia nggak punya pasangan kan? Dia di sini sendiri, di sini nggak ada pasangan. Berarti ya ditulis sama seperti itu, letaknya itu sama jumlahnya seperti di sini. Terus yang modal juga sama. Nah, begitu terus sampai dengan yang akhir ini. Nah, ini kan nggak punya pasangan semua ini. Berarti kalau nggak punya pasangan ya tinggal dipindahkan saja ke sini. Ini tinggal dipindahkan saja ke sini sama. Nah, kalau yang ini tadi, sekarang kita sampai yang prive. Yang prive nggak ada pasangan, nggak punya. Berarti sini adalah sama dengan ini. Nah, ini kredit. Ini kredit sama kredit. Kredit sama kredit. Jumlah. Jumlah. Berapa itu? 27.500. Terus beban gaji. Beban gaji begitu terus. Jadi sebenarnya ini mudah banget nih. Nah, karena yang ini nggak ada pasangan, ya jomblo kan, D-nya cuma ada itu, ya wes kita tinggal memindah saja dari sini ke sini. Selesai, cuma kayak gitu. Nah, terus kita jumlahkan lagi sisi debit dan sisi kreditnya. Kita jumlahkan lagi coba. Mulai dari sini. Seharusnya nambah dikit ini karena ada penyesuaian karena ada penyesuaian 192.700, terus yang di sebelah kredit juga oke. Jadi jumlahnya nambah dikit karena tadi ada penyesuaian. Oke. Nah, sekarang oh ya, sampai SD nggak ada pertanyaan ya, mudah ya, tinggal mengawin-ngawinkan saja ya. D dengan D, K dengan K dijumlah. Jika sini D, jika sini K kurang, jika sini K, sini D dikurang juga. Aman? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada? Aman, Bu. Oke, siap. Sekarang kita ke kolom yang keempat. Kolom yang keempat adalah laba rugi. Laba rugi. Jadi laba rugi di sini ini sama dengan tugas kalian yang pertama sekali dulu. Saat tak suruh membuat catatan keuangan selama 5 hari itu. Catatan keuangan selama 5 hari. Dimana jika kalian masih nyisa uang berarti kalian laba. Jika berkurang berarti rugi. Di mana kalian memperoleh angkanya itu dari pendapatan atau penerimaan uang kalian dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran. Nah, jadi laba rugi di sini hanya berhak diisi oleh akun pendapatan dan akun beban saja. Jadi hanya ada 2 akun itu, akun pendapatan sama akun beban. Nah, akun pendapatan itu kalau di kode nomor berapa? Sekarang kita kembali ke kode akun. 1, 2, 3, 4, 5. Kode 1 yang angka depannya 1 itu berhak diisi oleh harta, kode 2 utang, kode 3 modal, kode 4 pendapatan, dan kode 5 beban. Ini hanya untuk memudahkan mengingat-ingat saja. Jadi kalau akun pendapatan kode depannya nanti harus 4, kalau kode beban kode depannya harus 5. Sekarang kita lihat yang kode 4. Nah, yang kode 4 paling depan. Nah, berarti kan cuma ada ini kan, ini kode 4. Aduh. Nah. Yang kode 4 hanya ada 1. Ini ya. Ini 401 berarti kode depannya 4. Pendapatan hanya ada 1. Nah, yang beban, nah, yang beban itu ada banyak tadi. Ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Oh, kita lupa. Yang bawah ternyata ada. Yang bawah ini ada beban juga. Misalnya kita mau tulis kode, itu tinggal diurutin aja dari atasnya. Terakhir 505, berarti beban perlengkapan ada 506. Beban sewa, ya terusnya aja 507. Beban penyusutan 508. Nah, beda dengan yang akumulasi. Akumulasi penyusutan itu adalah buntut atau ekornya dari peralatan. Jadi setiap peralatan itu kan mesti membawa nilai penyusutan kan, nggak mungkin nilainya kan sama dengan yang terakhir. Jadi misalnya beli kipas anginnya dulu 2 juta, kan di akhir nggak mungkin dia 2 juta juga, mesti akan berkurang nilainya. Jadi di sini nanti
kodenya mengikuti kode peralatan. Peralatan berapa kodenya? Oh, peralatan kodenya 121. Nah, berarti sini buntutnya ini. Berarti sini 122. Utang itu 2. Di sini terakhir utang itu 201. Berarti sini adalah 202. Nah, berarti kan bebannya ada tambah ini, ada tambah ini, ada tambah ini, ya kan? Berarti yang dimasukkan ke sini, yang dimasukkan ke pendapatan ke laba rugi ini hanya yang tak merah-merah sama yang tak biru-biru, alias yang pendapatan sama beban saja. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita pakai angkanya bukan yang dari sini, karena ini kan udah ada penyesuaian. Berarti kita ambil angkanya dari yang udah hasil perkawinan tadi, yang udah nilai bersih ini tadi. Nah, terus yang berkode 4, yang pendapatan kita pindahkan. Pendapatannya berapa di sini? 27.500. Kita pindahkan aja sama. Berarti sini 27.500. Seperti itu. Terus yang beban-beban juga sama. Bebannya kan mulai dari ini. Ini kita pindahkan dulu. Berarti ini kita pindahkan ke sini. Terus kok 11. Ya, terus yang bawah tadi mana? Nah, ini 3 ini juga kita pindahkan. Bebannya ini kita pindahkan. Ini kita pindahkan. Nah, udah selesai ya, cuma itu. Terus jumlahnya nggak boleh sama. Kalau sama berarti kan tidak sesuai namanya. Namanya laba rugi. Berarti harus, kalau nggak laba ya rugi. Berarti harus nyisa atau kalau nggak minus. Nanti kalau jumlahnya sama berarti dia BEP, break even point, dia bakbo, nggak laba nggak rugi. Tapi yang baik dia adalah laba. Nah, sekarang kita jumlah. Sebelah kanan nanti kalau laba harus lebih banyak. Ya jelas, karena pendapatan kan. Berarti ini kita jumlahkan. Jika di sini kita jumlahkan ya karena hanya ada 1 ya berarti jumlahnya 27.500. Sekarang kita jumlahkan. Nah, terus yang kiri berapa? Jumlahkan. Ketemunya adalah 4.650. Nah, berarti ada sisa kan? Sisa itulah yang apa? Kayaknya ada yang salah deh. Iya, Beban gajinya, Ibu. Beban apa? Gaji. Gaji 10 bener tuh? Oh iya, 10 ya. Maaf. Kok jumlahnya sedikit banget. Oke, 10. Thank you koreksinya. 10. Yang lain bener ya? 425. Benar, Bu. Oke. Nah, berarti ada selisih kan, yang debit 13.650, yang kredit 27.500. Nah, kita selisihkan. Ada selisih berapa? Kita cari selisihnya. Berarti kan ini dikurangi dengan ini. Nah, ada 13.850. Inilah yang disebut sebagai laba bersih. Nah, inilah yang disebut sebagai laba bersih. Oke, labanya 13.650. Nah, ini nanti dijumlah lagi sehingga akan nilainya sama. Debit kredit nanti nilainya sama. Kiri 27.500, kanan juga 27.500. Dah, seperti tadi kita sudah sampai di laba rugi ya, yang mana kita hanya memasukkan pendapatan dan beban saja. Jadi kita hanya memasukkan akunnya pendapatan sama beban saja. Kenapa enggak? Yang kan akun ada 5 tuh, ada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, yang harta, utang, dan modal dimasukkan kemana? Nah, dimasukkan ke sini, ke neraca. Neraca itu kan timbangan, setimbang antara debit sama kredit. Nah, yang didebitkan kemarin kita udah belajar, ada harta, yang didebit, terus yang dikreditkan utang sama modal. Nah, 3 inilah yang akan kita masukkan ke kolom neraca di sini. Kita masukkan ke kolom neraca di sini. Caranya gimana? Caranya seperti tadi. Berarti kita ambil yang berkode HUM, kode 1, kode 2, dan kode 3. Atau yang bernama harta, bernama utang, bernama modal. Atau kalau lebih mudah lagi adalah yang belum masuk di rumah ini.
Nah, ini kan udah dimasukin toh, dimasukin pendapatan sama beban. Nah, berarti kan di neraca saldo disesuaikan ada yang belum punya rumah tuh, ada yang belum punya kamar. Nah, yang belum punya kamar itu kita masukkan di sini. Sisanya kita masukkan di sini. Seperti itu. Jadi yang harta, utang, dan modal. Kita lihat. Yang kode 123, kode 123, kita lihat ya. Kode 1 berarti kan ini, ini. Kode 2. Kode satunya ada lagi di bawah ya. Ini. Terus kode 2. Kita masukkan kode 2. Kode 2-nya ini. Jadi ini terus sama bawah sini. Nah, terus kode 3-nya, ini sama udah. Nah, itu kita pindahkan ke sini. Jadi yang belum punya rumah, ini kan belum punya kamar nih. Ini belum ada kamar yang baru. Yang ini kan udah masuk ke kamar yang baru, wes beres. Yang belum masuk kita pindahkan. Berarti ini langsung bae sak blok kita pindahkan ke sini. Dah, terus ini yang ini udah, yang ini udah. Nah, yang ini sekarang kita pindahkan. Berarti ini ya. Ini udah ding ya. Laba rugi sudah. Berarti cuma ini. Cuma itu. Sebentar. Ini sudah. Terus bawah. Ini, nah ini yang belum. Berarti ini masuk ke sini. Nah, terus utang ini, nah ini juga belum. Berarti ini masuk ke sini. Udah deh, cuma kayak gitu. Jadi nanti semuanya ini akan punya rumah baru. Rumah barunya dibagi antara laba rugi sama neraca rumah barunya itu. Cuma yang di laba rugi hanya pendapatan sama beban, yang di neraca harta, utang, dan modal. Jadi semuanya nanti akan di-split ke dua rumah laba rugi dan neraca. Nah, terus kita jumlah. Nanti kalau benar jumlah selisihnya itu sama dengan yang kuning ini. Kalau benar kita mengerjakannya. Jumlahnya beda, debit dan kredit, dan selisihnya adalah 13.850. Coba kita buktikan. Sekarang kita jumlah yang debit dulu. Kayak gini berarti bisa ya langsung gini. 180. Terus yang sini juga kita jumlah. 163. Bentar, semoga selisihnya sama. Berarti ini dikurangi ini. Oh, kok beda? Berarti ada yang keliru. Nah, iya. Di bawah itu bukannya masuk kredit ya, Bu? Yang mana? Yang 2 di bawah, yang 500 sama 1 juta. Ini kredit. Iya, saya masuk di debit kah? Oh iya. Iya, Bu. Yes, thank you, benar. Jadi ini salah kamar, makasih. Nah, itu karena saya nggak ngelihat atasnya, langsung teplok aja. Berarti ini benar, oh. Ini adalah letaknya di sini. Letaknya di kredit, sesuai dengan letak awalnya ya. Nah, sekarang udah sama. Yes, thank you koreksinya. Jadi jumlahnya akan sama. Jumlahnya akan sama dengan yang selisih tadi, 13.850 juga. Gitu, terus kita jumlahkan, ya sama. Nanti akan 179 juga. Begitu deh. Gampang kan? Susahnya nanti hanya ketelitiannya aja. Ketelitiannya kayak tadi nggak teliti berarti saya. Seharusnya dia di kredit, saya masukkan di debit. Nah, itu udah mengubah jumlah. Biasanya kalau udah selisih jumlah beda seperti itu, baru gitu nyari ke atas. Waduh, yang salah yang mana, yang salah yang mana. Nah, besok ulangannya pas kita tatap muka adalah seperti ini. Ulangannya itu adalah kalian nanti mengerjakan AJB seperti ini dulu, ada soal, terus kalian masukkan ke sini, terus kalian kawin-kawinkan sampai neraca. Begitu. Ulangan.
Yo iyalah, kan ini udah selesai. Kita tatap muka minggu depan, ulangan. Oke, oke, oke. Baik, langsung wes. Sampai sini aman ya, nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Insya Allah. Insya Allah. Oke. Sekarang kita ke tahap selanjutnya yaitu pembuatan laporan keuangan. Nah, ini mudah banget pembuatan laporan keuangan itu mudah banget nih. Caranya adalah kita akan membuat 3 jenis laporan. 3 jenis laporan. Jadi yang akan kita buat itu adalah yang pertama laporan laba rugi. Yang kedua neraca. Yang kedua itu perubahan modal. Yang kedua itu adalah perubahan modal. Kan salah kan? Bentar, saya ulang. Yang pertama itu adalah laba rugi. Yang kedua laporannya itu adalah perubahan modal. Dan yang ketiga adalah neraca. Nah, kita sudah punya bantuan 2 laporan. Kok bisa? Bantuannya ya dari sini. Dari laba rugi udah ada kan di sini. Terus neracanya juga sudah ada. Berarti kita tinggal memilih satu, yaitu perubahan modal. Cara membuatnya sekarang. Kalau yang laba rugi nanti bentuknya ada 2. Ada single step dan ada multiple step. Multiple step. Ini nanti bebas terserah mau pakai yang single step apa multiple step. Kalau single ini berarti langsung. Artinya langsung gini, laba rugi tadi kan isinya hanya ada pendapatan dan beban saja kan. Berarti nanti kalian buat nama laporannya, berarti selalu ya di atas adalah Adijaya. Terus bawahnya laporan laba rugi. Dan bawahnya periodenya. Periode 31 Desember 2005. Nah, terus karena dia hanya 2 akun, pendapatan dan beban, berarti langsung ditulis. Yang akun pendapatannya apa saja? Ditulis di sini pendapatan. Terus kalian lihat, yang di sini yang akun pendapatan ada berapa? Karena cuma ada 1, ya berarti kita tulis 1 saja, yaitu pendapatan jasa. Di sini kan, nah kita tulis pendapatan jasa. Di sini ditulis pendapatan jasa. Terus dijumlahkan berapa? 27.500. Terus yang bebannya ada berapa? Beban kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 beban, kalian tulis di bawah. Beban. Terus kalian tulis beban apa saja? Beban apa? Terus ditotalkan yang 8 beban tadi dijumlah total beban. Total beban ada berapa di sini jumlahnya? Oh, sini ya nanti. Terus nanti dikurangkan yang total beban tadi, misalnya katakanlah total bebannya kita lihat ada berapa sih ini? Total bebannya itu jumlahnya ada 13.650. Ada 13.650. Nah, berarti di sini nanti total bebannya adalah 13.650. Terus kalian kurangkan. Di sini adalah laba bersih. Terus dikurangkan berarti di sini berapa hasilnya? Di sini berapa hasilnya, Mbak Yuni? Di sini selisihnya adalah 27.500 dikurangi ini. Nah, itu kedapatan berapa tadi? 13.850. Udah seperti itu. Ini adalah yang jenis single step. Ini kayaknya paling mudah ini, single step. Bebas, setiap perusahaan mau bikin single, mau bikin multiple, yang pasti harus selalu diingat adalah harus konsisten. Kalau dia pakai single, harus single terus. Kalau multiple, multiple terus. Nah, bedanya dengan yang multiple sekarang. Kalau ini tadi kan yang single ya. Ini yang model single. Kalau yang multiple, pendapatannya dibedain. Nanti ada pendapatan usaha, pendapatan luar usaha. Bebannya juga dibedakan, beban usaha, beban luar usaha. Jadi harus tahu
mana yang termasuk beban usaha, mana yang termasuk beban luar usaha. Beban usaha itu beban yang hanya digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Kalau yang beban luar usaha, beban yang dikeluarkan tapi bukan untuk operasional perusahaan. Seperti itu. Lebih mudah yang mana menurut kalian? Lebih mudah. Ya. Single. Ya, kalau yang multiple nanti pendapatannya, ini yang multiple ya, pendapatannya dibedain nanti. Nanti ada pendapatan usaha, karena pendapatan jasa dari usaha dia kan. Nah, berarti pendapatan usaha titik 2, di bawahnya baru ditulis pendapatan jasa. Nah, kayak gitu. Terus nanti yang beban juga sama. Bebannya dibedakan menjadi yang beban usaha. Beban usahanya apa aja dijumlah, terus yang beban di luar usaha apa aja dijumlah. Nah, ini baru nanti dua-duanya dijumlah, terus sama seperti ini jumlah, terus dijumlah, terus selisihnya ya sama, laba bersih juga 13.850 nanti akan sama. Oke, itu nanti tergantung pada kalian mau pakai single apa multiple. Jadi nanti tinggal kita bikin seperti itu. Nah, kalau yang neraca itu adalah kesetimbangan ya tadi neraca itu. Yang kedua bukan neraca ya, perubahan modal. Maaf, perubahan modal. Jadi untuk yang perubahan modal seperti ini. Modal bisa berubah, berarti Adijaya ya sama Adijaya laporan perubahan modal, sorry tulisannya jelek, periodenya 31 Desember 2005. Nah, modal bisa berubah itu kan ada dua penyebab, bisa naik bisa turun. Modal bisa naik karena ada laba, begitu juga modal bisa turun karena ada rugi. Rumusnya adalah kalau perubahan modal itu adalah modal awal ditambah laba dikurangi prive. Nah, cuma ini sama dengan modal akhir. Rumusnya adalah ini. Nanti kita akan mencari modal akhir saja. Modal akhir itu nanti akan digunakan untuk laporan neraca. Nah, modal awalnya berapa? Kita lihat. Modal awal kita tulis. Modal awal itu bisa modal 1 Januari sama aja, itu hanya masalah nama. Modal awal kita lihat di mana? Di sini. Nah, ini modal. Nah, modal awalnya adalah 150 juta. Kita tulis 150 juta. Modal awal 150 juta. Terus tadi laba apa rugi? Ayo, laporan pertama. Laba 13 berapa tadi? Laba ya. Laba bersih kita tulis 13.850 kan? Nah, terus ada prive tidak? Kalau tidak ada prive nggak usah dikurangkan. Kita lihat ada prive tidak? Prive. Oh, ada di sini. Ada prive senilai 5 juta. Ya wes, berarti ini nanti akan dikurangi dengan prive atau prive 5 juta. Nah, ini berarti ada tambahan modal dari laba dikurangi prive tadi, ada tambahan modal berapa itu? 13 kurangi 5 8 ya, berarti 850. Benar nggak sih? Ini dikurangi. Benar ya. Nah, berarti modal akhirnya adalah ini. 150 ditambah dengan 850 berarti 158.850. Nah, inilah laporan perubahan modal seperti itu. Tapi ini nanti dibikin yang bagus. Ini dalam bentuk report ya atau laporan. Nanti di grup tak kasih bentuk contohnya yang bentuk laporan perubahan modal. Terus kita ke laporan yang terakhir. Laporan yang terakhir adalah neraca. Jadi neraca itu ya pindahan dari sini saja. Cuma masalahnya adalah kan tadi neraca itu isinya ada harta, ada utang, dan ada modal kan. Biasanya yang bikin keliru di modal ini. Modal itu biasanya kalian keliru memasukkan yang modal di sini, yang 150 juta ini.
Padahal tadi kita sudah berubah modalnya di laporan yang laporan yang kedua. Modalnya sudah menjadi 158.850, yaitu modal yang kita pakai, modalnya yang ini yang kita pakai. Nah, nanti bentuk neraca itu sama ya, adijaya. Terus neraca, kata lain neraca itu adalah laporan posisi keuangan, itu sama. Terus periodenya. Oke. Terus nanti akan ada karena kesetimbangan. Karena neraca itu timbangan kan. Harus ada yang di sisi kiri dan di sisi kanan. Sisi kiri adalah harta atau aset dan sisi kanannya adalah liabilitas dan ekuitas atau utang dan modal. Nah, terus yang di sisi kiri ya ditulis pindahan di sini, pindah di sini semua. Yang harta yang ada di sini kalian pindahkan semua. Kalian pindahkan semua ke sini. Jadi nanti yang mulai dari kas, piutang, misalnya dari sini kas berapa, piutang berapa, dituliskan semua. Sehingga nanti akan diperoleh jumlah hartanya itu ada berapa. Gitu. Terus yang utang dan modal juga sama. Utangnya tadi ada 2 ya kayaknya. Utangnya ditulis ada berapa. Terus modalnya, ingat modalnya biasanya bikin keliru nih. Modalnya pakai yang modal akhir tadi, yang ini. Yang ini. Berarti nanti jumlahnya harus 158.850. Nah, ini nanti dijumlahkan dengan utangnya di sini dan jumlahnya nanti akan sama antara di harta sama di utang dan modal. Begitu, semoga bisa dipahami. Bisa ya? Bisa? Malah tidur. Bisa, Bu. Aku Mohon udah, maaf Bu, izin bertanya. silakan. Yang laba bersih itu tadi yang mana Bu? Yang selisih, saya tak share lagi. Aku ini masih di Excel ya? Aku masih di Excel apa udah di... Udah close Bu. Oh, Udah close, Bu. Oh, iya. Baik, ini ya, yang laba bersih. Ini, 13.850. Yang selisih antara pendapatan sama beban. Nah, yang ini. Selisihnya kan ada 13.850. Nah, inilah yang disebut sebagai laba. Begitu, Zelot. Laba atau laba bersih Bu? Di sini sudah laba bersih, karena kan nanti ini sebenarnya hanya masalah nama saja sih. Ada yang nulis di sini laba, ada juga yang di sini laba bersih. Sama aja. Nah, aku cenderung nulisnya laba bersih aja. Tapi kalau mau ditulis ya ditulis laba pun it's okay, nggak apa-apa. Nanti itu akan pengaruh ke perusahaan dagang. Kalau jasa aja masih oke, tapi kalau perusahaan dagang nanti beda antara laba sama laba bersih, itu udah beda banget. Tapi karena ini masih jasa, it's okay, sama nggak apa-apa. Gitu ya. Ada yang lain? Ada yang mau tanya? Boleh minta file Excel-nya nggak Bu? Boleh. Nanti tak share ya. Ada lagi yang lain? File Excel-nya yang kosong apa yang udah isi? Udah isi. Nah, isi tapi nanti ada orek-orekan gini nggak apa-apa. Karena aku nanti tak keep notingnya nanti jadi ada tulis-tulisan gini. Yang kosong sama yang isi ya, nanti tak share ya. Ya, oke. Yang lain ada pertanyaan? Bu, besok ulangannya sampai ini, Bu. Sampai ini. Sebenarnya sampai jurnal penutup sama jurnal pembalik, tapi kan kalian belum ya ini ya. Jadinya ya sampai ini aja. Kalau kelas yang MIPA 1 2 4 udah. MIPA 1 2 ding udah. MIPA 3 4 belum. Jadi ya sampai ini saja. Itu ya. Besok Ngitungnya ininya tak sediain aja ininya. Ngitungnya gimana? Ngitungnya dari 0, Bu. Jangan pakai kalkulator ya. Pakai Angkanya Excel Bu.
Oh, malah pakai Excel. Angkanya bulat wes. Enggak pecah-pecah gitu. Itu oke? Hujan terus banget ini. Tidak ada? Sudah? Bu review yang itu dong Bu, yang harus dihitung pakai harinya itu loh. Sewa dibayar Oh, itu. jurnal penyesuaian. Nah itu. Oh, jurnal penyesuaian ya. Nah, kembali lagi ke sini berarti. Misalnya soalnya pakai yang ini. Yang nomor B ini. Ya, Sulitnya di apa? cuman pengen inget lagi. Oh, oke. Baik. Eh, untuk soal jurnal penyesuaian yang ada muka-muka seperti ini kan Pak dibayar di muka gitu. Itu pakai bantuannya Pak Yowes. Gampangannya gini lah. Jurnal penyesuaian itu kan hanya menghitung apa yang benar-benar kita pakai, apa yang benar-benar real, habis kepake, habis digunakan. Ingat spidol, ada 3 spidol, saya dikasih kantor, yang masih segelan 1. Berarti nanti yang ditulis yang 2 itu, yang benar-benar tak pakai. Yang masih baru, yang belum tak pakai, ya udah nggak tak tulis. Jadi kayak kita menghitung yang benar-benar jadi hak kita saja. Yang toyeb yang jadi hak kita. Itu adalah jurnal penyesuaian. Baik, terus untuk menyelesaikan soal yang pakai kata-kata muka-muka tadi, yang pakai DP-DP atau apa ya dibayar di muka seperti itu, caranya adalah ya memang tergantung dia bulannya. Contoh kemarin misalnya ada bayar kos ya, misalnya bayar kos. Bayar kos 1 tahun itu misalnya berapa ya? 6 juta misalnya. 1 tahun 6 juta. Terus dia bayarnya sekarang, bayarnya November. Bayarnya bulan November, 1 November misalnya. Bayarnya 1 November. Ingat, AJP atau jurnal penyesuaian selalu dilakukan di awal apa akhir? Kita tahu habis-habisnya barang yang kita pakai di awal apa di akhir? Di akhir ya, berarti di 31 Desember. Nah, berarti di tanggal 31 Desember ini kita harus membuat, mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, kita harus membuat yang namanya jurnal penyesuaian supaya tahu selama 1 tahun itu yang habis benar-benar habis itu berapa, yang benar-benar dipakai itu berapa. Jadi akhir tahun itu pekerjaan sangat padat kalau kalian kerja di swasta gitu, karena dia harus membuat laporan penyesuaian itu. Nah, di tanggal 31 Desember dia membuat jurnal penyesuaian. Padahal tadi dia bayar kosnya itu baru di 1 November. Yang 6 juta ini ibaratnya belum sah dia nikmati sepenuhnya. Belum sah dia nikmati selama 12 bulan itu belum sah. Karena dia bayarnya baru bulan November. Padahal di bulan Desember tanggal 31 sudah dilakukan penyesuaian. Jadi yang benar-benar toyib, yang dia udah bayar dan dia sudah nikmati dari tanggal 1 November sampai 31 Desember ini baru berapa bulan? Baru satu bulan kan? Nah, 1 bulan inilah yang nanti akan dilaporkan ke jurnal penyesuaian menjadi beban kos atau beban sewa kos atau beban kos itu tadi. Nah, 1 bulan ini berarti berapa yang sudah benar-benar dia bayar dan dinikmati itu? Nah, nek 1 tahun 6 juta berarti nek 12 bulan atau 1 tahun sebulannya berapa? 500.000 kan? 72. Apa? 2 bulan tuh Bu. November 1. Oh iya ya, 1 November sampai 30 November 1 bulan. 1 Desember sampai 2 bulan. Maaf. Kurang konsen. 2 bulan, terima kasih. Berarti kan dia baru menikmati haknya dia itu selama 2 bulan kan, yang benar-benar dia udah membayar. Walaupun 6 juta ini udah dilunasi dia semua. Ini udah lunas. Cuma yang dia tempati dari lunasannya dia itu kan belum 12 bulan.
Yang dia tempati kan baru 1 November sampai 31 Desember. 31 Desember, yaitu 2 bulan itu tadi. Sehingga 2 bulan inilah yang disebut sebagai beban kos atau beban sewa kos. Nah, itu. Berarti 2 bulan kali 500.000 itu adalah 1 juta. Atau kalau mau pakai cara yang kemarin itu tergantung. Nanti bisa saja yang ditanyakan adalah karena di soal itu bisa menghitung yang sudah menjadi beban, tapi bisa juga dicatatnya bukan sebagai beban. Contoh, kalau kita lihat di sini, dia ngomonginnya tentang apa? B ini, sewa ya. Temanya dia tentang sewa. Nah, terus kita scroll ke atas yang benar. Dia ngomongin tentang sewa. Di scroll ke atas, dia ngomongin tentang sewa. Yang ada sewa-sewanya. Ini kan sewa. Nah, berarti kalau seperti ini, dia itu nanti dicatat sebagai beban. Kenapa? Karena dia udah bayar duluan. Nah, supaya kita nggak bingung dia dicatat sebagai apa, itu lebih mudahnya adalah pakai bantuan tongkat yang kemarin saya berikan itu. Yang mana bantuan tongkatnya kemarin adalah default ya ini. Sini adalah beban, sini adalah muka, terus sini Januari, sini Desember. 1 Januari, 31 Desember. Terus bayarnya tadi bulan apa? Kita lihat. Tersebut dibayar tanggal 2 Desember. 2 Desember. 2 Desember berarti disinilah anggap aja ini 2 Desember. Ini 31 Desember. 2 Desember sampai 31 Desember. Nah, itu kan baru 1 bulan kan? 1 bulan. Terus yang sisanya sini adalah 11 bulan. Oke. Karena dia itu yang ditulis di awal, yang sesuai temanya itu adalah sewa. Ini kan sewa ya, sewa. Jadi dia ngomongin tentang sewa kan. Terus kita lihat di atas, yang ditulis di atas, yang ada sewanya apa? Oh, sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. Nah, si sewa dibayar di muka inilah yang diletakkan di kredit di bawah. Pokoknya langsung apa yang tertulis di sini, terus tertulis di sini diletakkan di bawah. Di bawah itu maksudnya di kredit. Berarti nanti positioningnya mana tadi? Mana sih? Kehilangan. Nah, ini ya. Positioning. Penempatannya adalah sewa dibayar di muka, di kredit, sewa dibayar di muka di kredit. Terus debitnya adalah ini pasangan abadi, beban sewa. Nah, berarti ini adalah karena udah ketahuan berarti beban sewa kan di sini. Beban sewa berarti nanti ini adalah dicatat sebagai beban itu. Berarti ini ditulisnya adalah yang 1 bulan. Kenapa? Ingat, ini adalah muka. Ini muka ya, muka. Berarti kan di sini ada beban, ada muka. Berarti kita pakainya angka yang muka. Yang muka berapa? 1 bulan. Berarti 1 per 1 tahun ada 12. Kalikan sewanya ada, kita lihat di atas. Sewanya ada 3 juta. Ya kan? Sewanya ada 3 juta. Nah, nanti kita tulis di sini adalah 3 juta. Ini berapa ini? 250. Duh, error ini pen itu. Iya enggak? 250 enggak? Bentar. Yes, betul. 250. Nah, di sini tinggal kita masukkan 250 di debit dan 250 di kredit. Nanti misalnya dilalai kok yang di sini itu berkata-kata sewa, tadi kan sewa seperti ini ya. Yang di sini bukan sewa dibayar di muka, tapi beban sewa, sama-sama ada kata sewanya. Kalau beban sewa berarti bukan pakai yang M, bukan pakai yang M ini, melainkan nanti pakai yang B ini, bukan yang M, karena M itu jika di neraca saldonya ditulis muka gitu.
Tapi kalau beban B berarti pakainya yang 11. Berarti nanti 11 per 12 kalikan 3 juta. Nah, itu nanti berapa? Seperti itu. Seperti itu, Tia. Oke, Bu. Terima kasih. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Tidak? Cukup? Cukup, Bu. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf tadi sempat ada kendala-kendala habis baterai dan sebagainya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kita ketemu minggu depan, kita ulangan. Nanti insya Allah itunya apa namanya, belangkonya udah tak fotokopikan. Nanti tidak kelamaan kalian garis-garisnya. Gitu ya. Terima kasih Bu Vita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Bu. sama-sama.